Di sini saya akan menjelaskan dari proyek yang saya buat. Di sini saya membuat proyek sistem alat keamanan rumah. Nah, seperti ini. Dalam proyek ini, saya membuat sebuah sistem keamanan rumah di mana alat ini akan mendeteksi pergerakan yang terjadi. Nah, misalkan saja rumah rumah dalam keadaan kosong dan tiba-tiba ada pergerakan, ada pergerakan mencurigakan. Misalnya kan dari maling atau tamu yang nggak diundang seperti itu. Nah, jika jika pergerakannya itu terdeteksi oleh alat, maka alat ini akan berbunyi dan jika misalnya tamu tak diundang ini sudah masuk ke dalam rumah, maka alat ini juga akan menutup pintu, menutup apa namanya, menutup pintu, pintu pintu rumah. Nah, di sini bahan-bahan yang saya gunakan, yang pertama adalah Arduino Uno sebagai microcontroller. Nah, Arduino ini merupakan microcontroller yang bersifat open source. Arduino menggunakan microcontroller ATmega yang dirilis oleh Atmel sebagai base-nya. Sebenarnya ada beberapa perusahaan atau individu juga yang membuat cloningan dari Arduino ini menggunakan microcontroller lain. Namun uh, uh, cloningan tersebut masih masih kompatibel dengan apa namanya? Dengan Arduino pada level hardware. Di sini saya menggunakan Arduino Uno. Ini merupakan jenis yang paling banyak digunakan, terutama untuk pemula. Untuk Arduino Uno ini, versi terakhirnya merupakan Arduino Uno R3 atau revisi 3 yang menggunakan ATmega 328 sebagai microcontrollernya. Memiliki 14 pin memiliki 14 pin input output digital dan 6 pin input analog. Untuk koneksi dari Arduino sendiri cukup menggunakan USB Type A to Type B. Nah, microcontroller sendiri merupakan sistem mikroprosesor yang terkandung sistem mikroprosesor yang lengkap yang terkandung dalam sebuah chip. Nah, perbedaan dari mikroprosesor dan microcontroller, biasanya mikroprosesor tersebut cuma memiliki CPU, sedangkan microcontroller tidak. Terus untuk alat yang kedua, di sini sesuai dengan kriteria, di sini saya menggunakan dua push button yang digunakan untuk mencoba menghidupkan dan mereset alat atau mematikan alat. Push button merupakan alat untuk mengontrol kondisi on atau off dari suatu rangkaian listrik, khususnya pada bagian pengontrolan. Nah, prinsip dari push button ini adalah kerja yang sesaat. Maksudnya, gini, uh, saat push button ini ditekan, maka to, maka maka apa namanya? Alirannya ber bernilai high. Sedangkan saat push button ini dilepas, maka push button akan kembali ke posisi semula dan mendapatkan nilai low. Seperti itu. Untuk kriteria kedua, di sini menggunakan 3 LED yang digunakan untuk, nah di sini saya menggunakannya untuk memberikan notifikasi. Atau LED akan menyala jika ada sesuatu yang melewati alat. Nah, LED ini merupakan semikonduktor yang mengeluarkan cahaya monokromatik yang tidak koheren ketika diberi tegangan maju. Nah, LED ini akan menyala ketika di LED ini diberikan tegangan. Nah, pemberian tegangan ini
akan dilakukan jika salah satu tombol ditekan atau ada yang melewati salah satu ada pergerakan di sensor, di salah satu sensor. Nah, untuk sensor yang pertama, di sini saya menggunakan sensor PIR. Sensor PIR atau pasif infrared. Di sini saya menggunakannya untuk mendeteksi gerakan yang melewatinya. Jika ada gerakan, maka sensor akan memicu untuk menghidupkan alat. Sensor PIR ini merupakan sensor yang dapat mendeteksi gerakan. Sensor ini biasanya digunakan untuk mengetahui pergerakan dalam daerah yang mampu dijangkau oleh sensor. Sensor ini mendeteksi adanya sinar infrared dari suatu objek. Sensor PIR terdiri dari beberapa bagian, yaitu lensa Fresnel, penyaring infrared, dan sensor piroelektrik, penguat amplifier, dan komparator. Cara kerjanya, pada umumnya sensor PIR dibuat dengan sebuah sensor pyroelectric sensor yang dapat mendeteksi tingkat radiasi infrared. Segala sesuatu yang mengeluarkan radiasi infrared dalam jumlah sedikit tapi semakin panas benda atau makhluk tersebut, maka tingkat radiasi yang dikeluarkan akan semakin besar. Sensor ini dibagi menjadi dua bagian agar dapat mendeteksi pergerakan, bukan rata-rata dari tingkat infrared. Dua bagian ini terhubung satu sama lain, sehingga jika keduanya mendeteksi tingkat infrared yang sama, maka kondisi akan low. Namun jika kedua bagian ini mendeteksi tingkat infrared yang berbeda atau ada pergerakan, maka akan memiliki output high dan low secara bergantian. Cara kerjanya, sensor pasif infrared bekerja dengan menangkap pancaran infrared, kemudian pancaran infrared yang tertangkap akan masuk melalui lensa Fresnel dan mengenai sensor pyroelektrik. Sinar infrared mengandung energi panas, membuat sensor pyroelektrik dapat menghasilkan arus listrik. Nah, arus listrik inilah yang akan menimbulkan tegangan dan dibaca secara analog oleh sensor. Kemudian, komparator akan membandingkan sinyal yang sudah diterima dengan tegangan referensi tertentu yang berupa keluaran sinyal 1 bit. Sensor PIR hanya akan mengeluarkan logika 0 dan 1. Nah, karena 0 dan 1, maka sensor ini bekerja pada pin digital, bukan analog. Dalam kondisi 0, merupakan saat sensor tidak mendeteksi adanya perubahan pancaran infrared atau tidak ada pergerakan. Dan jika 1, merupakan sensor saat mendeteksi infrared atau sedang ada pergerakan. Nah, sensor PIR hanya dapat mendeteksi pancaran infrared dengan panjang gelombang 8-14 mikrometer. Sensor PIR hanya mendeteksi jika objek bergerak atau secara teknis saat adanya perubahan pancaran infrared. Sensor kedua, di sini saya menggunakan sensor ultrasonik untuk mendeteksi hambatan yang terjadi, kepada sensor. Jika ada hambatan, maka sensor akan memicu untuk menghidupkan alat. Misalnya kalau di sensor PIR, jika misalnya ada pergerakan yang lewat, maka sensor akan berbunyi. Nah, di sini kegunaan untuk sensor ultrasonik adalah misalnya ada sesuatu barang yang mungkin tidak boleh disentuh atau diambil oleh orang lain, maka jika ada yang mendekati atau ada halangan yang mendekati barang tersebut, maka sensor ini akan memicu untuk menghidupkan alat ini. Menghidupkan alat ini. Nah, sensor ultrasonik ini bekerja dengan prinsip pantulan gelombang suara.
di mana sensor ini akan menghasilkan gelombang suara yang memungkinkan menangkap kembali dengan perbedaan waktu. Nah, gelombang suara yang gelombang suara yang dihasilkan itu akan dipantulkan dan ditangkap kembali oleh sensor. Nah, di sini saya menggunakan sensor ping, bukan sensor HCSR04, namun prinsipnya masih sama dengan sensor HC04. Seperti itu. Selanjutnya, sini untuk outputnya saya menggunakan buzzer, satu buzzer. Di sini buzzer berfungsi untuk mengeluarkan peringatan yang berupa suara jika ada pergerakan atau yang mendekati pergerakan di sensor atau mendekati sensor. Nah, piezoelectric buzzer ini merupakan jenis buzzer yang menggunakan efek piezoelektrik untuk menghasilkan suara atau bunyinya. Selanjutnya, saya menggunakan servo. Di sini servo saya gunakan untuk menutup pintu dari rumah. Jika ada yang melewati sensor. Nah, servo motor yang juga dikenal dengan kontrol motor merupakan sebuah perangkat akuator putar yang merupakan sebuah perangkat akuator putar. Motor tersebut dirancang dengan sistem kontrol feedback loop yang tertutup, sehingga dapat diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. Prinsip kerja servo motor mirip dengan motor elektromagnetik lainnya, namun susunan dan cara kerjanya berbeda. Dayanya bervariasi dari beberapa watt sampai ratusan watt. Untuk bahan, untuk alat saya cuma sampai menggunakan segini saja. Dan untuk rangkaiannya, pembuatan alat di sini saya menggunakan Arduino R3, breadboard. Kayaknya nggak perlu deh pakai breadboard. Ya, pakai saja. Menggunakan 3 LED. Sebentar. Kita ganti warnanya. Ini warna hijau, biru, kuning. Terus LED-nya kita hubungkan ke Arduino. Ini dah. Oh ya, ground. Sudah. Hubungkan LED-nya ke ground. Menggunakan resistor. Satu ohm. Habis itu menghubungkan alatnya ke Arduino.
Dah. Terus untuk push buttonnya satu resistor, dan untuk 5 watt. Oh, salah itu nih. Salah penempatan. Biarlah. Dihubungkan ke digital 11. Color code gray. Untuk button sudah. Selanjutnya untuk piezo buzzer. Dan kabelnya. Jadi di piezo untuk kaki yang positif itu dihubungkan ke ground dan negatif ke pin digital ya. Ya. Untuk yang di LED, yang bagian katode bagian yang pendek itu dihubungkan ke ground, sedangkan yang panjang dihubungkan ke pin digital. Untuk di button, salah satu terminal dihubungkan ke power yang 5 volt dan salah satunya lagi ke ground dan pin digital. Terus sekarang pemasangan sensor. Tunggu sebentar. Gini ya sebentar. Servo. Sebelum sensor, sebelum sensor, sini saya akan memasang servo. Di sini saya menggunakan micro servo. Untuk sinyal kita hubungkan ke pin digital. Udah jaga-jaga saya hubungkannya ke pin PWM.
Untuk power hubungkan ke 5 volt dan ground sudah jelas dihubungkan ke ground. Dan sampai sini. Oh ya, pemasangan. Oh ya, untuk tombol yang ini saya gunakan untuk mencoba menghidupkan alat, apakah sensor dan lampu sudah mau menyala. Dan untuk tombol yang lagi satu, di sini saya menggunakan push button sebagai tombol reset eksternal. Misalnya jika alat sudah berbunyi terus berbunyi gitu, kan misalnya kalau ada penyusup atau orang yang tidak dikenal masuk ke rumah, alat akan terus berbunyi. Nah, untuk mematikan bunyi tersebut, maka saya gunakan tombol reset eksternal ini. Kan nggak mungkin misalnya alat ini Arduino ini sudah berada di dalam kotak, nggak mungkin kita akan mengklik tombol reset yang merah ini. Seperti itu. Jadi di sini saya menggunakan tombol reset eksternal sebagai tombol resetnya. Caranya, salah satu pin dihubungkan ke tombol reset, ke pin reset, dan yang lagi satunya dihubungkan ke ground. Seperti ini. Cukup sederhana. Ini tidak perlu melakukan codingan yang terlalu ribet, karena di sini kita tinggal memasang ini saja dan tinggal memencet saja, dan semua sistem akan direset sebelum ada pergerakan ke kondisi sebelum ada pergerakan. Seperti itu. Selanjutnya untuk sensor pertama, sensor PIR. Di sini saya balikin. Itu sensor PIR. Seperti biasa, sinyal kita hubungkan ke alat, ke pin digital. Ini saya hubungkan ke sebentar, agak kurang kelihatan. Apa saya salah tadi ya? 2, 3, 4 ini 6 itu, dan ini ping ke 5. Salah. Sensor PIR sudah, dan belum. Power bawa ke 5 volt dan ground dihubungkan ke ground. Sudah seperti itu. Dan sensor kedua di sini ultrasonic. Di sini ultrasonicnya saya menggunakan yang pink. Udah segitu saja. Untuk ground seperti biasa dihubungkan ke ground.
dihubungkan ke ground, 5 volt dihubungkan ke 5 volt. Dan sinyal dihubungkan ke pin digital. Oh ya, di pin digital ya? Pin digital apa PWM? Untuk jaga-jaga di pin PWM. Pin PWM. Udah. Colornya saya pakai purple. Udah. Nah, seperti ini. Untuk rangkaiannya seperti ini. Selanjutnya untuk codingannya. Untuk codingan, karena kita menggunakan servo, untuk mengakses servo kita harus menginclude servo.h-nya. Terus menginisialisasi buat untuk gitunya pin-pinnya agar tinggal memanggilnya lebih mudah. Seperti itu. Untuk peer di pin nomor 2, sensor peer, LED 1 di pin nomor 3, LED 2 di pin nomor 4, LED 3 di pin nomor 5. Untuk buzzer di pin nomor 9. Trigger kayaknya udah nggak perlu pakai trigger deh, udah keganti. Oh iya, trigger nggak kepake, bentar hapus. Dan sinyal dari sensor ultrasoniknya di pin nomor 6. Untuk button yang ini di pin nomor 11. Unsigned long, pulse reduration, float distance, long integer, LED on sama dengan 500, dan last time sama dengan minus LED on. Dan untuk servo, my servo. Terus untuk setup di sini menggunakan serial begin 9600. Untuk my servo di my servo.attach di pin servonya. Untuk pin mode sinyal sebagai output, pin mode LED 1 sebagai output, pin mode LED 2 output juga, sampai LED 3 masih sampai buzzer output. Untuk button menjadi input, dan untuk peer juga menjadi input. Dan digital write LED 1 sampai 3 low dengan delay 150. Untuk di sensor ultrasoniknya, karena menggunakan ping, jadi kita di sini menggunakan measure distance untuk mengetahui jaraknya. Di mana pin mode sinyal dijadikan output, digital write sinyal low, delay millisecond 5, digital write sinyalnya high lagi, delay millisecond 5, digital write sinyal low, pin mode sinyal input, pin mode sinyal jadi input, pulse redirection sama dengan pulse in sinyal high. Nah, fungsi dari ini digunakan untuk agar kan ini sensor ultrasonik, dia mengeluarkan mengeluarkan gelombang suara dan akan ditangkap lagi oleh ini. Nah, fungsi dari ini adalah untuk
mengeluarkan suara dan agar sensor ping ini mendapatkan pantulan dari suara yang sudah dikeluarkan oleh sensor, seperti itu. Jadi di dalam void measure distance ini sensor ping ini akan mengeluarkan gelombang suara, digunakan untuk mengeluarkan gelombang suara selama delay millisecond ini, seperti itu. Terus untuk bagian utama, untuk ini merupakan bagian yang digunakan di mana, coba kita sambil jalankan saja. Nah, yang ini merupakan bagian untuk button yang ini. Jika button yang ini ditekan, maka digital write LED 1 high, LED 2 high, sampai LED 3 high, dan analog write ke buzzer. Karena buzzernya saya taruh di PWM, jadi bisa menggunakan analog. Jadi di sini saya ngasih angka 500 saja dan delay 1000. Jika ini ditekan, maka semua perintah yang di sini akan dijalankan seperti ini. Seperti itu. Nah, sebentar. Seperti itu. Coba lagi sekali. Seperti itu. Jika dilepas seperti prinsipnya tadi, jika dilepas maka buzzer dan lampu akan mati, seperti itu. Nah, di sini setelah ini merupakan tombol ini saya gunakan untuk bagian tes apakah lampu dan buzzer sudah bisa menyala atau tidak. Nah, selanjutnya di sini bagian measure distance, kita memanggil measure distance yang sudah dibuat tadi. Seperti yang saya sebutkan, measure distance ini digunakan agar karena tidak ada pin echo sama pin trigger, jadinya kita perlu menggunakan measure distance agar seperti mensimulasikan echo triggernya di sini, seperti itu. Dan pulse reduction sama dengan pulse reductionnya itu dibagi 2 distance. Jadi dengan pulse reduction ini, pulse reduction yang sudah didapat tadi dibagi 2, dan distance ini kita dapatkan dari pulse reductionnya itu dibagi 29. Jadi pulse reduction yang sudah didapat tadi ini dibagi lagi 29, seperti itu. Terus tunggu sebentar, ini buat yang ini buat yang sensor peer, yang untuk sensor gininya. Tunggu bentar. Oh iya. Untuk menghidupkannya, jika misalnya kan ini di sensor di measure distance ini sudah didapatkan data-data dari itu, apakah pantulannya berjarak berapa atau gimana. Jadi jika sudah didapatkan, ini distance ini sudah didapatkan, terus kita cek di sini apakah distance-nya ini lebih kecil dari 300. Di sini saya menggunakan 300 agar misalnya dengan jika ada objek atau halangan sedekat
kurang dari 300 cm dari sensor, maka alat ini akan berbunyi seperti itu. Jadi jika misalnya ada objek yang jaraknya kurang dari 300 meter, maka digital write LED high, LED 1 high dan LED 1 low untuk menyalakan ini. Jadi dengan menggunakan digital write, LED 2 high dan juga dimatiin lagi, di lowin, dan LED 3 high dan di lowin. Dan untuk buzzer menggunakan tone agar dia sedikit agak menggunakan frekuensi yang lebih tinggi, suaranya biar lebih tinggi. Soalnya jika menggunakan digital write seperti analog write atau digital write seperti ini, seperti yang menggunakan tombol, maka suaranya itu akan seperti ini. Seperti itu. Suaranya akan seperti itu. Nah, jika kita menggunakan tone, kita coba dulu ya. Kan ini jaraknya kurang dari 300 meter, maka alat akan berbunyi. Nah, untuk servo, my servo, kita tidak menggunakan digital write, melainkan menggunakan my servo write 310. 310 ini adalah derajat dari putaran roda dari servonya. Putaran servonya seperti itu. Ini bisa berapa saja kita bisa menggunakannya, tergantung keperluan kita. Di sini saya menggunakan 310 seperti itu. Nah, jika distansinya kurang dari 300, maka ini akan berputar seperti itu. Jadi, nah, ini distansinya masih sangat jauh, dan jika kita buka serial monitor, masih lebih dari 318 cm. Jadi kalau di bawah 300 cm, dia akan berbunyi. Oh, masih 335. Nah, seperti itu. Suaranya itu lebih gimana ya? Tunggu sebentar. Suaranya itu lebih tidak terlalu gitulah. Tidak terlalu coba, masih belum terlalu terdengar. Kita ganti ke 500 coba. Biar lebih terdengar bagus suaranya. Baik, ini masih di atas 335 dan kita dekatkan. Nah, seperti itu. Suaranya kalau menggunakan tone, maka suaranya itu akan lebih nyaring gitu. Seperti itu. Jadi di sini saya menggunakan tone, bukan menggunakan digital write. Seperti itu. Nah, jika tidak ada seperti ini, keadaan seperti sekarang tidak ada gitu. Jadi cuma digital write, LED low, seperti itu. Dan mengeprint distance-nya berapa sentimeter, seperti yang ada di serial monitor. Dan menambahkan delay 500. Seperti itu. Untuk di apa namanya nih? Di sensor peer. Tunggu sebentar. Untuk di sensor peer. Untuk di sensor peer. Mana di sensor peer-nya? Untuk di sensor peer, kita di sini lebih sederhana daripada di yang di sensor ultrasonic. Dimana di sini kita last time yang sebelumnya, yang ini dan LED on, kita gunakan di sensor peer ini. Jadi jika digital write peer-nya sama dengan high, maka last time sama dengan milis. Nah, untuk milis, apa itu milis? Tunggu sebentar. Milis adalah suatu fungsi pada sintak Arduino yang berguna untuk menjalankan waktu internal setiap milisecond pada Arduino secara independen.
ketika milis dibaca, maka milis akan terus menghitung waktu walaupun Arduino-nya sedang menjalankan program lain. Seperti itu. Karena fungsi ini, milis juga dapat digunakan sebagai multitasking-nya Arduino. Misalnya program sedang menjalankan motor, namun LED juga berkedip setiap 3 kali. Seperti itu. Karena kita menggunakan agar kita bisa menghidupkan servo dan lampu dan menggunakan sensor ultrasonik secara bersamaan, seperti itu. Seperti itu. Dan di sini kita untuk mencoba apakah sensor ini sudah bekerja. Itu kita tinggal print serial println Isumodori. Misalnya Isumodori ini kita ibaratkan jika ada yang bergerak. Tunggu sebentar. Isumodori ini kita ibaratkan jika ada yang bergerak. Dan untuk kira-kira doki-doki ini kita ibaratkan tidak ada yang bergerak. Seperti itu. Dengan delay 150 dengan delay 150. Jadi jika tidak ada gerakan, seharusnya seperti ini. Tidak ada gerakan. Kok masih kira-kira doki-doki? Tidak ada yang bergerak, seperti itu. Oh iya, ini di bawah. Oh, double ya aku ngisinya. Ini apa saja? Double ya. Ulang. Harusnya sih bisa. Tidak ada yang bergerak, seperti itu. Dan jaraknya masih 350 cm. Dan tidak ada yang bergerak, distance, serial println distance. Nah, di sini untuk kondisionalnya, di sini kita cuma mengubah kondisionalnya dan semua perintahnya tuh kita ambil sama seperti yang ada di yang di sensor ultrasonik yang ini. Jadi perintahnya kita di sini jika milisnya itu kurang dari last time, lebih kecil daripada LED on, maka alat akan hidup seperti itu. Seperti ini. Kita gunakan 500. Seperti ini. Maka alat akan hidup. Jika tidak, jika tidak di keadaan masih keadaan biasa seperti ini, maka digital write LED low, seperti itu. Baik. Ini kita akan mencoba jika misalnya ada pergerakan, maka ini pergerakan itu akan memicu perintah-perintah yang ada di sini untuk dijalankan, seperti itu. Mari kita coba. Kok nggak mau? Kayaknya ada yang salah. Nah, seperti itu. Jika ada yang bergerak, maka alat ini akan berbunyi seperti ini, seperti itu. Jadi saya salah menaruh menaruh yang ini. Soalnya yang ini last time ini akan diberikan milisnya. Diberi
eh jadi variable last time ini akan diisi oleh milih seperti itu. Jadi kayaknya harus di atas kondisional yang ini baru bisa berjalan. Coba kita, mungkin ini bakal berubah atau tidak? Oh ya, sudah seperti itu. Jadi untuk codingannya seperti itu saja. Dan ada yang kurang atau tidak ini? Jika ada yang bergerak, tidak ada yang bergerak. Sudah. Jadi untuk mendemonstrasikan, misalnya, jadi di servo ini mungkin akan dikaitkan tali agar dapat menarik pintu, atau seperti apa namanya, menggunakan kayak pintu otomatis itu. Jadinya jika ini berputar, maka pintu akan otomatis tertutup seperti itu karena ditarik oleh gitu. Atau mungkin ada cara lain. Terus buzzer akan berbunyi terus-terusan sampai tombol reset ini dipencet. Nah, untuk tombol reset ini kita tidak perlu, seperti yang saya bilang sebelumnya, kita tidak perlu menggunakan kita tidak perlu mengisikan kode di sini lagi, karena kita tinggal memencet ini dan Arduino akan reset lagi ke keadaan sebelum ada pergerakan seperti itu. Nah, kita coba simulasikan saja ya. Nah, misalkan kita misalkan ada penyusup, mereka jalan tak jalan gitu, tiba-tiba dia misalnya sensor ini kita taruh dekat pintu atau dekat jendela, dan kita pakai sini dekat pintu, dan misalkan penyusupnya itu tiba-tiba bergerak melewati sensor, gitu, bergerak melewati, gitu kan, pintunya langsung tertutup, dan suara dari alarmnya ini pun akan berbunyi seperti itu. Dan misalkan ada satu barang berharga, misalnya berangkas, satu tempat yang tidak boleh ada yang mengganggunya. Misalnya ini ada berangkas gitu. Kita taruh sensor ultrasoniknya nih di tempat berangkas, dan jika misalnya penyusup itu ingin mengambil atau membuka berangkas, maka misalnya di jarak kurang dari 300 meter, tangannya sudah mencapai berangkas, maka sensor ini akan berbunyi dan servo juga akan menutup pintu. Nah, seperti itu. Tunggu sebentar. Servo akan menutup pintu dan alarm pun juga akan berbunyi. Jadi kesempatan dari penyusup untuk kabur dari rumah itu jadinya cukup mustahil, karena pintu sudah ditutup dan alarm sudah berbunyi seperti itu. Sekian dari proyek saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada yang perlu perbaikan, mohon disampaikan. Dan sekian, terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih.